Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rifda Fadilah dengan NIM J1D020052 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Alloy Regency Prediction Using Logistic Growth Models on Several Years. Nah, sebelumnya di awal kita perlu tahu nih, apa yang melatar belakangi artikel ini ditulis. Dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meningkat dapat menyebabkan beberapa masalah seperti tingkat pengangguran tinggi, kelaparan, dan juga kemiskinan. Nah, kemudian salah satu yang menjadi titik fokus adalah Kabupaten Alor yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nantinya akan digunakan model matematika untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Alor, yaitu model pertumbuhan populasi kontinu. Kemudian kita lanjutkan dengan teori yang digunakan, yaitu menurut Peer versus Verhoeven pada tahun 1838 mengusulkan sebuah persamaan logistik. Nah, model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal dengan persamaan diferensial logistik sebagai persamaan yang pertama, turunan P terhadap T. Kemudian ada juga solusi persamaan logistiknya dari persamaan logistik tadi sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan yang kedua ini, ketika kita memberikan nilai awal, maka nantinya akan diperoleh solusi khusus persamaan logistik. Ini dia solusi khususnya sebagai persamaan yang ketiga. Nah, di sini ada penjelasan untuk masing-masing simbol ini memiliki arti. Salah satunya P adalah jumlah populasi pada T. Sebelumnya, kita perlu mencari nilai K. Nah, K ini adalah daya tampungnya yang akan disubstitusikan ke persamaan ketiga nantinya. Nah, di sini selanjutnya bagian rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimanakah hasil proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Alor, dan yang kedua, berapakah jumlah penduduk Kabupaten Alor pada tahun 2030. Kemudian tujuan masalah sebagaimana sesuai dengan rumusan masalahnya, ada 2 poin. Satu, kita mengetahui hasil proyeksinya nanti, dan yang kedua, kita juga mengetahui jumlah penduduk di tahun 2030. Bagian metode penelitian, langkah-langkah yang dilakukan itu ada 3. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya, kita perlu juga menganalisis data. Langkah yang pertama adalah mereduksi data, artinya kita bisa memberikan gambarannya secara jelas nantinya. Kemudian kita lakukan penyajian data, nah akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalahnya. Selanjutnya terakhir penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Masuk ke bagian inti, ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, untuk tabel pertama diberikan data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Alor. Di sini ada kekurangan, sebenarnya ada tahun 2019 yang sebanyak 205.599 jiwa untuk tahun 2019. Kemudian nantinya data ini akan digunakan untuk disubstitusikan, kemudian mendapatkan model logistiknya. Ini berasal dari BPS Provinsi NTT. Kemudian, langkah penyelesaian yang awal, ini kita perlu mencari nilai K atau daya tampungnya menggunakan software MATLAB, di mana didapatkanlah 293.669. Nah, lalu berdasarkan nilai K dan juga dengan T sama dengan 0 pada tahun 2019, didapatkanlah P0-nya itu jumlah penduduknya segini, disubstitusikan ke persamaan ketiga atau solusi khusus dari model logistik tadi. Nah, setelah dioperasikan seperti biasa, didapatkanlah persamaan keempat. Nah, dari persamaan keempat, kita perlu mencari nilai K atau laju pertumbuhan penduduk per kapitanya, di mana gunakanlah T-nya itu sama dengan 1, kemudian daya tampung, maksudnya jumlah penduduk di 2012, yaitu 194.719. Ketika disubstitusikan P1-nya ke persamaan keempat, maka didapatkanlah nilai K-nya. Nah, dari nilai K ini, 0,02901 disubstitusikan kembali ke persamaan keempat, didapat model pertama. Selanjutnya, dengan mengambil T sama dengan 2 di tahun 2013, jadi P2-nya itu adalah jumlah penduduk di 2013, disubstitusikan ke persamaan keempat untuk mendapatkan nilai K atau laju pertumbuhan penduduk per kapitanya. Dapatkanlah 0,029003201.
lalu disubstitusikan nilai K ke persamaan 4, jadi didapatkan model kedua. Begitu juga untuk T sama dengan 3 hingga 8 untuk mendapatkan model di tahun 2014 sampai 2019. Nah, ini adalah model ketiganya, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan terakhir 2019. Untuk masing-masing model logistik di setiap tahun di Kabupaten Alor. Kemudian, ini disediakan tabel berdasarkan hasil perhitungan. Ini adalah hasil model, 8 model tadi. Ketika dioperasikan menggunakan Microsoft Excel, nah didapatkanlah jumlah penduduknya. Dan ini adalah hasil sensusnya, hasil perbandingannya. Kemudian tabel ketiga ini adalah perhitungan error dari model logistik yang 8 model tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah total untuk error di tahun 2017 atau di model ke-6 ini 2115. Artinya model dengan error yang paling kecil. Nah, nantinya ini bisa menjadi pertimbangan di proses selanjutnya. Kemudian secara visual, ini adalah hasil sensus dan hasil dari setiap model. Sebenarnya ada model ke-8 sebenarnya di sini. Nah, didapatkan bahwa model ke-6 itu paling akurat karena errornya paling sedikit. Sehingga ini diproses untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di tahun 2030 di Kabupaten Alor. Sebelumnya didapatkan 0,6% per tahun untuk laju pertumbuhannya. Kemudian dengan mensubstitusi T sama dengan 19, yang artinya rentang waktu dari 2011 ke 2030 yaitu 19 tahun, itu dimasukkan ke persamaan logistik 6. Nah, ketika ini dia dioperasikan, maka didapatkan P itu adalah 222.661 jiwa, yang artinya itu adalah jumlah penduduk yang diprediksikan di tahun 2030. Nah, kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Jadinya dari rumusan masalah 2 poin tadi didapatkan yang pertama, model logistik 6 itu lebih akurat, di mana mampu memberikan daya tampung 293.669 jiwa. Nah, di mana ini adalah proses maksudnya persamaan logistiknya. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah model logistik 6 itu diprediksi untuk jumlah penduduk di tahun 2030 sebesar 222.661 jiwa. Kemudian saran terakhir yang diberikan adalah artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Jadinya menggunakan teori ini kita dapat memanfaatkannya untuk memprediksi populasi atau pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Oke, demikian itulah tadi penjelasan tentang penerapan persamaan model logistik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.